Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada pagi ini, maka Bapak beritahu pada hari ini yang tidak hadir siapa? Ada yang hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Dan untuk materi pada pagi ini, insya Allah Bapak akan sambung materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu ya, yaitu terkait dengan masalah fungsi kuadrat ya, yang barangkali anak-anak sudah bisa memahami semua ya. Untuk hari ini rencana yang akan Bapak sampaikan yaitu kaitan dengan grafik dari fungsi kuadrat ya. Grafik fungsi kuadrat, dan di dalam grafik itu nanti ada proses untuk menggambar grafik ya, yang nantinya bisa kita temukan pada grafik itu, yaitu tentang titik maksimum atau optimum. Di sana juga ada sumbu simetri. Maka pada materi kita yang akan kita sampaikan adalah tentang grafik, namun ada tujuan yang harus kita capai. Pada tujuan setelah belajar ini, kalian diharapkan bisa menentukan sumbu simetri melalui grafik kuadrat. Yang kedua, bisa menggunakan rumus. Kemudian di dalam grafik itu juga yang kita harapkan kalian bisa menentukan nilai optimum dalam grafik itu. Nah, dalam nilai optimum itu nanti ada
nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, ya. Itu bisa ditentukan dengan kegiatan pada pagi ini nanti. Materi kita ini, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa dibilang kalian sering ketemu, cuma nggak paham gitu. Misalnya kaitan dengan fungsi kuadrat ini yang nantinya dibuat suatu grafik. Grafik itu berbentuk suatu kurva. Kurvanya itu bisa berupa bentuk model parabola. Parabola yang sering kamu gunakan itu, nah itu sebenarnya sistem pembuatannya dia menggunakan fungsi kuadrat sehingga ditemukan titik fokus gitu ya. Maka untuk menentukan sinyal suatu televisi atau apa, dia harus pas kena titik fokus. Nah, titik fokus itulah nanti kaitan dengan sumbu simetri, kaitan dengan titik optimum, kaitan dengan titik ada titik maksimumnya, ada minimumnya. Oke, karena materi ini sudah disampaikan masalah fungsi kuadrat itu minggu yang lalu. Hari ini khusus kita akan mengkaji, menentukan ya titik optimum dan sumbu simetri, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan bisa kita pahami ya. Untuk materi ini bisa kalian buka di buku kamu itu. Ada kan buku paketnya? Itu halaman, kalau materinya halaman 92 sampai 92 sampai 96 itu materi 92 itu materi yang akan kita kaji 92 sampai dengan 96 99 101 102 sampai 102 itu materi yang insya Allah pada hari ini akan kita kaji. Dan untuk memudahkan di dalam pemahaman ini kalian akan Bapak bagikan ya, bagikan selembar kerja peserta didik ya, istilahnya LKPD ya. Nanti berdasarkan LKPD insya Allah nanti ya kalian bisa memahami dan bisa menentukan baik itu grafiknya, menentukan sumbu simetri, menentukan titik optimumnya. Karena di sini nanti bisa kamu pahami dan juga bisa kamu lihat di buku kalian cara menentukan sumbu simetri, titik optimum dari grafik fungsi kuadrat. Oke, coba minta bantu dari kalian, coba 2 orang ini. Nah, bantu dibagikan ini. Satu ya. Sebelum kita lanjutkan di LKPD itu, tolong ada yang direvisi sedikit ya, ada yang direvisi sedikit. Halaman kedua nomor 4 ya, nomor 4. Halaman kedua nomor 4, kamu perhatikan di sana sumbu yang bagian A ya. X sama dengan negatif B per 2A. Yang negatifnya sebenarnya itu di arah garis panjang gitu ya, yang bagian garis panjang itu revisinya seperti ini. Yang bagian A itu
negatif B per 2A. Yang bagian B yang sebenarnya Y sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Di situ tertulis B ya, negatif C. Nah itu rumusnya. Nah itu nanti yang insya Allah untuk membantu kalian untuk bisa memahami materi yang akan kita kaji pada hari ini ya. Agar apa yang kamu lakukan di LKPD itu tidak mengalami banyak hambatan, karena kalian juga sudah belajar untuk menentukan grafik fungsi ya, sudah kan? Bisa kalian lihat halaman 95. Sedikit Bapak beri gambaran, sedikit aja. Nanti kamu yang ngerjakan di LKPD itu. Pada halaman 95 kegiatan 2 di sana diberikan contoh grafik. Ini grafik ini udah dibuat yang sudah dipelajari minggu yang lalu, menentukan titik-titiknya itu ya. Nah, baru dibuat grafiknya. Di sini keterangannya kalau grafik itu terbuka ke atas ya, itu ada garis sumbu simetri yang menentukan. Nah, ini nanti yang kamu akan menentukan, gitu ya, menentukannya. Karena dia terbuka ke atas, maka titik puncaknya itu di bawah, gitu ya. Karena titik puncaknya di bawah, nilai optimum ini termasuk nilai optimum juga, cuman posisinya di bawah, maka dinamakan nilai minimum, ya. Nilai minimum. Proses pembuatannya nanti sama. Kalau dia terbuka ke bawah, titik puncaknya di atas, maka nilai optimumnya untuk yang terbuka ke bawah dinamakan nilai maksimum. Maka ada nilai minimum, titik puncaknya di bawah ya, nilai maksimum, titik puncaknya di atas. Oke? Bisa dipahami? Untuk itu silakan sambil kamu buka buku, coba kalian selesaikan, kalian isi lembar kerja kalian itu. Mulai dari nomor 1, nomor 2. Kalau nomor 1 sudah ketemu semuanya, bisa kamu buat grafiknya di lembar berikutnya. Di sini sudah dibuatkan, tinggal naruh titik-titiknya aja ya. Cuman kamu harus di sini dulu, harus dicari dulu. Misalnya nih, ini 1 Bapak ingatkan aja ya. Lengkapi tabel fungsi kuadrat berikut yang ditentukan oleh aturan fungsi, di mana fungsi X sama dengan Y, gitu ya. Fungsi X sama dengan Y. Y itu 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Di mana X-nya di sini sudah ditentukan. Nilai pengganti X mulai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Contoh, kalau X-nya diganti negatif 3, ini hasilnya negatif 2, X-nya ganti negatif 3, berarti menjadi X kuadrat, X-nya ganti negatif 3, negatif 3 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3, 9 kali negatif 2, negatif 18. Bawahnya negatif 4X, X-nya ganti dengan negatif 3, negatif 3 kali negatif 4, maka hasilnya negatif kali negatif positif 12. X-nya diganti dengan ini udah langsung positif 1 ya, semuanya positif 1. Baru dijumlahkan, mulai ini negatif 18 ditambah positif 12 ditambah dengan 1, hasilnya negatif 5. Maka Y negatif 5. Koordinatnya X, Y nya, X nya diambil dari sini ya, dari 3 itu ya, Y nya diambil dari hasil operasi itu.
Oke? Nah, silakan kamu baca, kamu pahami, kamu lengkapi dari LK tersebut. Yang masih ada titik-titiknya berarti kamu pelengkapi. Oke? Paham? Oke, silakan kamu bekerja dengan sebaik mungkin. Ya, silakan kamu buat. Iya, langsung aja di coret-coretnya ya, cari di tempat lain ya. Hasilnya langsung sini, coret-coretnya tempat lain. Oke, waktunya terbatas, kita cuman tinggal 30 menit harus selesai ya. Oke, maka yang sudah selesai ngerjakan itu langsung buat grafiknya. Baru nanti kita akan tentukan. Untuk menentukan sumbu simetrinya, setelah nanti grafik kamu temukan, itu akan ketemu di mana sumbu simetri yang terdapat di grafik itu. Oke, kita tunggu hasil kerja kalian. Yang belum diisi itu aja isi. Kalau X ganti negatif 2, maka negatif 4X, X nya ganti negatif 2, itu berapa?
Oke, coba. Oke, kalau sudah ada yang selesai satu yang langkah pertama insya Allah sudah selesai, nilai pasangan hasil fungsi itu kami pindahkan ke grafik ke nomor 2 ya. Titik-titiknya misalnya mungkin sudah ada contohnya itu negatif 3, negatif 5. X-nya negatif 3 dari 0 sini tuh 2, 3, Y-nya 5 ke atas karena 1, 2, 3, 4 tambahkan itu kurang ya, kurang tinggi itu ya, 5 itu titik pertama. Kalau sudah ketemu digambar grafiknya ya. Pada gambar itu kalau sudah ketemu kamu lihat titik fokusnya. Titik puncaknya di sini, kamu lihat, itu titik puncak. Itu kalau kita garis sejajar dengan sumbu Y, ya, nilai X-nya di sana adalah mana ya? Udah dapetin, ya. Ambil contoh yang lain. Nih, jadi sumbu simetri diambil dari titik ini yang sudah ditemukan. Membagi 2, dihitung berapa nih? 1, 2 ya, 1, 2. Berarti posisinya inilah sumbu simetrinya. Sumbu simetri ditentukan menggunakan grafik fungsi. Titik inilah nanti kamu lanjutin pertanyaan yang nomor 3. X-nya berapa di titik puncak itu X-nya diganti berapa, Y-nya berapa ya, X-nya ini titik ini berapa koordinatnya, ini harus diketahui ya. Tadi yang pertama itu
titik pertama. Oke. Buatnya. Ini jelas koordinatnya ya. Ini garisnya. Ya sudah selesai. Intinya setelah kamu temukan ini ya. Coba ini tadi yang pertama ini. Yang kedua misalnya kamu ganti. Coba. Ini tadi ya. Min 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. X-nya ganti dengan negatif 2. Ini kamu ganti. Negatif 2. Ini ganti negatif 2 kuadrat. Kurang 4 ganti negatif 2 tambah 1. Kalikan aja. Ini yang bagian nih. Yang bagian ini nih. Ini hasilnya. Ini terakhir. Prosesnya itu. Silakan yang belum lanjutkan. Tidak ada yang selesai itu. Oke. Kalau sudah yang nomor 1 grafiknya, garisnya sudah. Sekarang ini kamu isi yang nomor 3 ini. Grafiknya tolong dibuat dulu coba. Sudah belum? Isikan ke grafik tadi. Titiknya. Buka aja nggak apa-apa. Isinya. Oke. Pertama berapa tadi? Negatif 3 kemarin hasil 5 X-nya 1, 2, 3 Y-nya 1, 2, 3, 4, 5 nih kurang kan? Apa sini? Iya. Yang kedua terus 2,1 X-nya 2 ini Y-nya 1 mana posisinya? Nah, terus kerjanya coba yang 1,3 X-nya yang 1 ya kan? Satu ya? 3 X-nya mana? Nah terus 0,1 X-nya 0 Y-nya kan? 1 nih ini pasang tuh nah terus negatif 5 X-nya 1 satunya positif Y-nya negatif 5 ke bawah turunnya mana? Oke garis gambar mana tadi?
Nih sampai sini. Ini ngapa ke? Garisnya dari ini ke sini loh, ke titik ini yang sudah ada. Ke arah titik yang udah ada. Oke? Nah udah, garis itu. Ini ya namanya sumbu simetrinya, garis. Oke. Sudah, sumbu simetrinya udah ketemu. Ada yang udah ketemu ya? Ah, sumbu simetrinya pada kurvanya terbuka kemana itu? Ya sudah. Bawah. Berarti maksimum. Titik optimumnya di koordinat berapa tadi? X-nya -1, Y-nya negatif. Y-nya 3, berarti -1,3 itu titik optimumnya. Ya. X-nya berapa? X-nya berapa itu? Negatif. Ini loh pada sumbu simetrinya. Nilai X-nya ini kan negatif. Di anu nih yang ketiga itu di angka kamu yang ketiga ini X-nya apa? Kita ketemu nih X-nya oke, Y-nya ketemu positif 3. Udah lanjut ke nomor 4. Itu berarti menggunakan grafik X-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu sebagian, yang lain belum. Oke, ini X-nya negatif 1, Y-nya positif 3. Tulis X-nya 31. Nah udah, lanjut ke rumus. Nah, coba yang sudah selesai sampai nomor 3, yang nomor 4 itu menentukan sumbu simetrinya, menentukan sumbu simetri dengan rumus itu. Maka rumus yang bisa kamu lihat di buku dengan rumus untuk X-nya, rumusnya kamu lihat itu. Yang tadi Bapak suruh memperbaiki ini. Ini udah ada. Ini dengan sumbu simetri. Bapak bantu. Untuk Fx sama dengan Y negatif 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini A-nya. Ini A nih. Ini B-nya. Ini C-nya. Masukkan angka-angka itu ke rumus. Ya. Oke, coba. Hasilnya harus sama dengan yang pakai grafik tadi. Oke, grafik kan udah ketemu. X-nya. X-nya berapa tadi? Negatif 1. Hasilnya ya. Y-nya 3. Oke, lanjutkan. Pakai rumus itu. Masukkan nilai A, B, C-nya. Nih. Tuh, nentukan X. Ini nentukan Y-nya. Oke. X-nya berapa? Nah, sekarang dengan rumus. Tuh, Bapak bantu. A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, C-nya 1. Masukkan angka itu. Ya, B-nya negatif 1.
Ininya 3 ada. Pakai yang lain lah, pakai jalan yang lain. Lama udah ketemu ini. Nah, cari ya, ini doang. Puncak ini dulu. Puncaknya ini. Ini sudah simetri. Garis ini, dari sini sampai ke bawah. Iya, pakai tanggal ini. Oke, itu pakaiannya ya. Oke, bawahnya. Berarti X sama dengan B per 2A. Masukkan nilai-nilainya. Oke, dan kemudian bos faktor negatif 4 sakit. Belum terus oke, yang X udah ada yang ketemu. Ini tadi. Yang belum, ya ada yang sudah selesai yang mengingat waktu nih, ya alhamdulillah ada yang selesai. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa mengikuti
kita akan, kalau sudah ketemu, karena sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, harapannya kamu bisa menentukan, ya, menentukan titik optimum, yaitu sumbu simetri menggunakan grafik dan menggunakan rumus. Maka silakan kamu lengkapi nomor 5 itu. Yang sudah selesai lanjutkan ke nomor 5-nya. Kamu tulis itu. Refleksi yang bagian A. Bagaimana pembelajaran hari ini? Terserah kamu tulisnya. Ya. Menyenangkan atau tidak gitu aja ya. Oke. Yang kedua apa itu? Sudah dapatkah Anda cara menentukan sumbu simetri dengan grafik dan rumus? Oke. Yang C, sudah dapatkah Anda menentukan nilai optimum dengan grafik dan rumus? Nah, itu X dan Y-nya itu namanya menentukan nilai optimumnya. X-nya berapa, Y-nya berapa? Oke, jawab itu ya. Yang terakhir, kesimpulan. Nih, kesimpulan. Kesimpulan Bapak bantu untuk mengarahkan kamu. Silakan kesimpulan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kesimpulan itu kamu ambil tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Maka bisa kamu tulis itu dan dibuat itu, bahwa untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada 2 cara itu ya. Tulis itu titik-titiknya itu. Satu, dengan cara apa tadi? Ya kan? Tujuannya yang judul pertama ini. Nah, kesimpulan itu ngambil dari tujuan kita. Apa tadi yang pertama? Nah, itu ada. Atau di LK kamu juga ada. LK yang bagian 3 dengan grafik fungsi, yang bagian 4 dengan rumus. Itulah kesimpulan yang bisa kamu ambil. Silakan dibuat di kesimpulan kamu. Kesimpulan. Nah itu ya, atau apa itu yang di buku itu yang kamu ambil kesimpulan. Jadi untuk membuat kesimpulan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tulis di LK kamu. Oke, karena waktu yang tersedia ya, kesimpulannya sudah. Untuk tugas kamu di rumah, kamu perhatikan ya.
bisa kamu coba untuk mengerjakan soal ya. Ada di buku itu. Kamu lihat halaman 102 ya. Halaman 102. Silakan dicoba tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini yang bagian B. Dan nomor 2 juga bagian B di duanya. Itu untuk latihan di rumah. Oke. Baiklah, karena mengingat waktu dan silakan LK-nya itu dikumpulkan ya. Nanti akan Bapak nilai dan akan Bapak beri nanti penilaian pada kalian sehingga Bapak bisa mengukur sejauh mana materi yang Bapak sampaikan apakah Bapak berhasil atau tidak. Kalau kamu bagus berarti penyampaian Bapak bagus, kalau enggak berarti harus di analisis atau diperbaiki ke depan. Oke, silakan dikumpulkan. Kasih nama. Oke, untuk mengakhiri acara kita ini Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.